Dan kita ditebus oleh darah. Dan kenapa harus darah? Karena manusia seharusnya tidak diperanakkan dari darah atau daging. Tapi manusia seharusnya diperanakkan dari Allah sendiri. Apakah benar demikian? Inilah yang ingin kita lihat, yang adalah misteri darah yang tersingkap di akhir zaman. Bahwa kita seharusnya diperanakkan bukan oleh darah daging keinginan laki-laki melalui sebuah persetubuhan, karena banyak anak lahir bukan hanya datang dari sebuah pernikahan yang kudus, tapi juga di luar pernikahan banyak anak-anak yang terlahir. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan keinginan laki-laki melalui sebuah persetubuhan, hawa nafsu. Tetapi Tuhan inginkan kita diperanakkan dari Allah. Dan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Lantas, apakah kita seharusnya lahir dari Allah? Jawabannya adalah iya. Lantas di manakah kita bisa menemukan manusia yang lahir dari Allah tanpa keinginan laki-laki? Makanya bumi ini dipenuhi dengan kejahatan, kriminalitas, karena manusia lahir dari keinginan daging, keinginan laki-laki. Jika seandainya manusia di bumi ini dilahirkan dari Allah, maka tidak akan ada dosa di bumi. Semua hidup di dalam kekudusan. Semua hidup di dalam jubah putih. Tidak ada lagi yang seperti kita lihat ini, yang sangat menjijikkan. Jadi apakah manusia seharusnya lahir dari Allah? Maka jawabannya iya. Dan kita kembali ke kitab Kejadian. Saya akan tunjukkan pada saudara-saudari bagaimana manusia pada mulanya. Dan seperti apa manusia pada mulanya. Dan ketika kita sudah tahu seperti apa manusia pada mulanya, maka manusia yang mula-mula itu harusnya menjadi yang kita hidupi saat ini. Di Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan di sana. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kalau Allah adalah roh, maka manusia yang diciptakan juga adalah roh adanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Berbuah-buahlah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia yang segambar dengan Allah ini, diciptakan langsung oleh Tuhan, tanpa keinginan laki-laki. Lihat, ibu datang dari seorang ibu kan, atas keinginan laki-laki di dalam sebuah pernikahan. Tapi lihat manusia ini. Adakah suami istri di sini? Tidak ada. Jadi seperti apa seharusnya kita lahir di bumi? Seperti inilah seharusnya kita lahir di bumi. Karena manusia yang tidak lahir dari seorang perempuan tidak memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu keserakahan, hawa nafsu daging, hawa nafsu keinginan, tamak, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu ingin membunuh, hawa nafsu ingin bersetubuh, hawa nafsu dan lain sebagainya. Semualah hawa nafsu. Hawa nafsu kebencian. Betul? Karena kenapa? Karena manusia sudah lahir dari seorang perempuan atas keinginan laki-laki. Tapi manusia yang lahir dari Allah tidak memiliki hawa nafsu. Murni karena segambar dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan jalan melalui kematian Dia di Kalvari adalah untuk mengembalikan kita kepada kondisi kita yang seharusnya, yaitu menjadi seorang yang terlahir dari Allah. Dan Allah adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan manusia itu disebut Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan Dia telah mati di Kalvari, dan darahnya tertumpah untuk mengadakan penebusan. Lantas bagaimana kita akan bisa kembali lagi sesuai dengan gambarnya? Haruslah ada jalan untuk membawa saya yang lahir dari ibu saya oleh keinginan dari bapak, hawa nafsu. Sebelum saya mengenal kebenaran, saya punya hawa nafsu yang tinggi. Hawa nafsu kebencian, hawa nafsu keserakahan, hawa nafsu kejahatan, dan lain sebagainya. Tapi semenjak Kristus mengubah saya, hawa nafsu lenyap.
Yang ada hanyalah keinginan untuk melayani Allah yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan hidup dengan benar dan kudus. Bersama dengan istri, anak-anak, dan seluruh jemaat yang Tuhan kumpulkan di tempat ini. Jadi bukan kuat gagah manusia, tetapi karena Yesus Kristus memberi jalan. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu daging. Yohanes 3 ayat 1. Itulah jawabannya. Dan kita akan bergerak dari sini untuk saya perlihatkan kepada saudara kenapa harus darah yang tertumpah. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Yohanes 3 ayat 1. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika seorang tidak dilahirkan kembali, saya sudah lahir. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus lahir kembali. Karena lahir kembali di sini bukan lahir dari seorang perempuan, tapi lahir dari Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Tetapi seorang pengajar di zaman itu, Nikodemus, bilang kepada Yesus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pemikiran daging yang dimiliki oleh seorang pengajar di zaman itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi apa yang sebenarnya menjadi program dan rencana Tuhan sebelum dasar dunia ada? Setiap mereka yang ada di muka bumi harus sebenarnya lahir dari roh. Amin. Kembali ke kitab Kejadian. Saya tunjukkan lagi untuk mengingatkan kita. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi roh Allah lah yang membuat segala sesuatunya menjadi ada. Jadilah terang. Dan kemudian di ayat yang ke-27, Allah adalah roh adanya. Dan kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia ini lahir dari roh. Lahir dari Allah sendiri. Sehingga tidak memiliki hawa nafsu. Karena semua yang lahir dari daging akan memiliki sifat daging. Dan Allah memberkati manusia yang segambar. Jadi manusia yang ada di Kejadian 1 adalah manusia roh adanya.